baik yang ada di tanah Papua maupun yang ada di luar tanah Papua, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Perkenalkan, saya John Anari, ambasador atau duta besar United Liberation Movement for West Papua untuk markas besar PBB di New York. Saya mewakili ULMP ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah otonomi khusus Papua. Karena selama ini masyarakat tidak mengerti tentang otonomi yang ada di Papua, makanya semuanya pada menuntut bilang tolak Otsus 2 jilid 2, padahal ini bukan yang jilid 2, ini yang sudah beberapa kali. Nah, sejarahnya pertama kali Papua sebenarnya sudah dipersiapkan untuk merdeka, punya wilayah sendiri di dalam resolusi PBB nomor 448. Belanda bersama-sama PBB sudah mempersiapkan, tetapi karena ambisi Indonesia dan Indonesia korbankan negara jadi komunis, makanya Amerika desak Belanda untuk serahkan Papua ke Indonesia, jaminannya Indonesia nanti akan berhentikan komunisnya. Padahal itu strategi di belakang layar. Yang menciptakan komunis juga di Indonesia dibiayai sama kepentingan bisnismen Amerika, supaya sebagai bargaining untuk pakai gertak sambal sama Belanda untuk serahkan Papua masuk ke Indonesia. Dan yang membiayai Indonesia membeli senjata di Rusia adalah bisnismen Amerika. Setelah itu mereka pergi beli senjata di Rusia dan perang Trikora. Akhirnya Belanda Amerika pakai momen itu untuk mendesak Belanda serahkan Papua ke Indonesia, dan Amerika menunjuk diplomat Amerika yaitu Ralph Bunker sebagai mediator antara Indonesia dan Belanda untuk menyerahkan Papua ke dalam Indonesia. Dan Ralph Bunker ini yang merancang perjanjian antara Indonesia dan Belanda, perjanjian yang dirancang oleh Ralph Bunker, yaitu yang disebut dengan perjanjian New York dan perjanjian Roma. Perjanjian New York ini mengatur tentang peralihan administrasi dari Belanda ke PBB, kemudian dari PBB ke Indonesia. Setelah itu perjanjian Roma dikeluarkan lagi untuk meyakinkan Belanda bahwa Indonesia hanya pegang Papua 25 tahun saja, dan PPR atau yang referendum yang dikenal dengan istilah penentuan pendapat rakyat atau PPR yang direncanakan tahun 69 itu dilaksanakan secara sistem musyawarah. Jadi di dalam perjanjian New York itu tidak ada bilang lewat perwakilan, yang mengatur tentang sistem perwakilan di dalam perjanjian Roma. Di dalam perjanjian Roma ini mengatur juga tentang Indonesia mulai masuk Papua mulai 1 Mei. Di perjanjian New York tidak mengatur itu, yang ada di perjanjian Roma. Dan perjanjian Roma ini yang mengatur bahwa Indonesia kontrak Papua mulai 1 Mei 63 sampai 1 Mei 88 harus berakhir. Makanya begitu ditransfer ke Indonesia, Indonesia langsung kasih otonomi khusus untuk Papua lewat penetapan Presiden nomor 1 tahun 63. Dan Penpres nomor 1 ini berpacu pada undang-undang pembentukan provinsi sementara Iran Barat yang mereka bentuk di Sulawesi di Ternate itu. Di dalam undang-undang itu juga di dalamnya bilang sistem pemerintahan Papua itu sistemnya otonomi khusus, diberikan otonomi. Jadi tahun 63 itu 1 Mei itu sudah otonomi. Nanti tahun 63 setelah Papua masuk ke Indonesia, Soekarno tidak mau kasih Papua ke Amerika. Soekarno baru bilang Amerika, kalau mau ambil Papua, kalau mau ambil kekayaan alam di Papua, oke, boleh, tapi 60 untuk Indonesia, 40 boleh kalian bawa. Akibatnya Amerika marah, dan mereka dari CIA mulai membentuk Black Operation untuk kasih tumbang Soekarno.
setelah mereka bawa Soeharto ke Amerika untuk dididik. Setelah itu pulang ke Indonesia, bunuh 7 jenderal, baru bilang itu PKI yang bunuh. Selesai Soekarno dan PKI bubar. Setelah itu tahun 65, tahun 66, Soeharto naik, belum jadi presiden lagi, dia atur di dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara MPR, dan dirubah otonomi khusus Papua itu dicabut lewat ketetapan MPRS nomor 21 tahun 66 pasal 6 yang bunyi bahwa kedudukan khusus Irian Barat ditiadakan. Lanjut, jadi kedudukan khusus Irian Barat tidak akan dihapus lewat ketetapan MPRS nomor 20 tahun 66 pasal 6. Kemudian setelah jejak pendapat atau referendum atau PPRA itu tahun 69 dikembalikan lagi ke otonomi khusus lewat undang-undang otonomi khusus nomor 12. Undang-undang otonomi khusus nomor 12 ini belum ada pencabutan lagi. Tiba-tiba tahun 98 Papua gejolak. Terus tahun 2000 dikembalikan lagi ke dikembalikan lagi status otonominya lewat undang-undang nomor 21 tahun 2000 tahun 2001. Undang-undang nomor 21 tahun 2000. Undang-undang ini lagi belum ada pencabutan. Undang-undang ini bukan pencabutan, tapi undang-undang ini undang-undang nomor 12 itu. Undang-undang nomor 12 itu belum ada pencabutan. Karena tanah ini tanah penjajahan, makanya tidak ada juga undang-undang yang misalkan Papua menjadi provinsi di Republik Indonesia, baik Provinsi Papua Barat maupun Provinsi Papua. Provinsi Papua Barat disahkan lewat Inpres nomor 1 tahun 2003 kalau tidak salah kemarin. Terus untuk Provinsi Papua disahkan lewat Inpres nomor 1 tahun 63 itu. Dua provinsi ini ilegal dalam Indonesia. Dan otonomi khusus itu sekarang yang nomor 21 ini tidak jelas juga. Sekarang mau dirancang lagi, diperpanjang lagi. Dan kemungkinan mungkin mereka rancangnya itu undang-undang otonomi plus pijat itu. Jadi orang Papua ini hidupnya seperti anjing begitu, binatang yang diatur-atur begitu. Karena orang Papua sendiri pada goblok, bego, tidak mau mengatur dirinya sendiri, maunya orang lain yang atur. Jadi kau kalau menjadi manusia, kau harus berdiri di atas kop tanah sendiri dan berdiri di atas kop rumah sendiri, dan kau atur kau hidup sendiri. Bukan berarti kau mengharapkan orang lain datang harus kau nasib. Kau harus menentukan kau nasib sendiri. Tidak perlu orang luar datang atur kau. Jadi itu sejarahnya otonomi khusus ini yang keempat kali. Pertama tahun 63, terus kedua tahun 66 dicabut, terus tahun 69 dibuat lagi undang-undang otonomi khusus. Yang ketiga belum ada pencabutan lagi. Terus yang keempat tahun 2000 undang-undang otonomi khusus nomor 1 tahun 2001. Ini yang keempat ini belum lagi. Sekarang mereka mau rancang lagi yang baru, tidak tahu otonomi apa lagi. Jadi jangan mau untuk dibodohin. Kalau manusia punya prinsip untuk mau hidup
kau bekerja keras, kau mengatur kau hidup sendiri. Jangan kau harap gampang orang lain datang atur kau hidup. Mau Indonesia, mau Belanda, ke Amerika, siapapun tidak punya hak untuk atur kau orang Papua mau hidup. Kau harus berdiri di atas kau punya tanah sendiri dan kau menentukan kau nasib sendiri. Karena kau punya hak untuk menentukan kau nasib sendiri. Terima kasih. Yang kaya dan melarat terhampar di sana di timur mereka, dan bunyi ombaknya dan siul unggasnya melagu bersama, oh nyanyian sunyi. Surga yang terlanda yang penuh senyuman, laut mutiara yang hitam terkenal, dan sungai yang deras mengalirkan emas, dan bunyi ombaknya dan siul unggasnya melalu